Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini nama mata kuliah saya. Terus hari ini adalah pertemuan ke-5. Dimana tanggal, saya lihat tanggal dulu, tanggal 28 ya, tanggal 28 September saya masuk, saya ngasih tugas yaitu berupa flowchart. Nah, di situ flowchartnya ada 3, mulai dari bilangan genap ganjil, kemudian ada terkait faktorial, menentukan nilai faktorial, dan ada yang terkait menampilkan bilangan kelipatan 2. Saya tulis di sini kelipatan 2. Di tanggal 28 ini sudah saya koreksi tugasnya, masih banyak yang salah, hanya beberapa yang benar. Jadi kelas 1, kelas C misalkan 1C itu yang benar ada 2, kelas 1D yang benar sekitar 2-3. Jadi belum ada yang 100% benar. Ada malah juga flowchartnya gambarnya acak-acakan, ada terus dalam gambarnya tidak sesuai, jadi tidak sesuai simbol-simbol. Itu yang tanggal 28. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 5. Ini tanggal 5 Oktober 2021 kalian PKKMB. Di sini saya juga ngasih link untuk presensi. Link presensinya yaitu hanya terdiri dari 5 soal. 5 soal pun hanya NIM, nama, terus yang 3 soal ini yang murni 3 soal ini yang terkait teori. Teorinya yaitu ada di ini ya, di file, nanti cek di Google Drive, yaitu pertemuan 4 nama filenya. Pertemuan 4 pengenalan bahasa pemrograman. Terus nanti membahas terkait bahasa pemrograman Java. Jadi di pertemuan sebelumnya algoritma dan pemrograman itu sudah saya bahas ya. Pertemuan 1 itu algoritma dan flowchart. Terus pertemuan 2 materi yang kedua pengenalan bahasa pemrograman Java. Nah, ini sudah saya kasih filenya. Akan tapi masih banyak yang belum benar 100%, hanya beberapa saja. Nah, saya akan bahas. Jadi saya juga memberitahukan ya, hari ini tanggal 12 bulan Oktober saya tidak masuk karena melaksanakan vaksin dosis yang kedua. Nah, ini sudah saya cek yang baru mengisi presensinya nggak sampai 100%, belum. Jadi ini bisa difilter, nah ini ya, ini bisa dicek yang kelas 1A ada berapa, kelas 1B ada berapa, 1C ada berapa, 1D ada berapa. Masih belum 100%. Tapi ini sudah saya tutup ya, karena sudah selesai 1 minggu yang lalu pertemuannya. Nanti untuk yang hari ini saya kasih presensi sendiri karena saya tidak hadir ya. Saya lanjut langsung. Materinya yaitu terkait ini ya, pengenalan bahasa pemrograman. Jadi kalau kita membahas bahasa pemrograman Java, maka yang harus diperhatikan adalah Saman harus sudah siap aplikasinya.
aplikasinya apa ya. Jadi kalau kita sudah membahas bahasa pemrograman Java, maka Saman harus sudah siap aplikasinya atau masternya atau programnya. Jadi nanti yang harus diinstal apa? JDK-nya. JDK di sini biasanya saya download langsung dari Oracle. Ekstensinya saya nggak ingat, kita bisa cek di sini ya, Oracle. Software download. Nah, nanti misalkan sama mau download terkait apa? Java. Nah, ini nanti dikasih tutorialnya apa yang harus diinstal. Biasanya selain download JDK, nih ya ada NetBeans. NetBeans ini IDE-nya. Terus yang terpenting juga harus download JDK-nya. Jadi waktu sama download NetBeans, nanti biasanya setiap apapun yang kita download itu pasti ada petunjuknya. Saya cek lagi linknya. Tidak mau ya. Udah. Nanti NetBeans-nya itu kan ada banyak versi. Tapi sebelum sama download NetBeans, sama harus download Java JDK-nya ya. Download Java JDK-nya baru nanti bisa install yang NetBeans. Install seperti itu. Jadi selain ini terus IDE. IDE itu bermacam-macam. Kalau bagi orang akademik itu yang sering dipakai adalah NetBeans, terus JCreator, ada lagi Eclipse. Ya, Eclipse. Terserah mau menggunakan mana. Kenapa kok saya sarankan harus punya aplikasi ini atau masternya? Karena Saman harus melakukan eksperimen. Kalau orang biologi, orang fisika, kimia, dia eksperimennya ke laboratorium. Sedangkan sampean, orang informatika, kalau melakukan eksperimen ya silakan membuat program di PC atau komputernya atau laptopnya ya. Jadi harus disiapkan harus disiapkan programnya atau masternya. Ini saran saya karena kita memang menggunakan bahasa Java. Ini terkait aplikasinya. Nah, terus yang perlu saya kenalkan pertama kali, ini sudah bahasa Java itu bisa digunakan untuk mobile, untuk web, untuk desktop, untuk game. Nah, untuk membuat aplikasi mobile, untuk membuat aplikasi web, untuk membuat aplikasi desktop ataupun game itu tidak hanya bahasa Java saja. Selain bahasa Java banyak sekali. Nah, tapi di mata kuliah saya fokus hanya Java. Jadi nanti kalau misalkan sama mau belajar bahasa lainnya, ya silahkan di-set sendiri di luar kelas saya. Terus mobilenya pun hanya khusus Android ya. Jadi kalau nanti mobile itu kan banyak. Kalau dulu awal-awal pertama kali muncul handphone yang benar-benar banyak sekali fiturnya, contohnya BlackBerry itu menggunakan bahasa pemrograman Objective-C. Terus ada lagi Apple menggunakan ini sistem operasinya iOS dan seterusnya. Jadi kalau kita mau membuat mobile dengan bahasa pemrograman Java itu yang sistem operasinya Android. Ya. Contoh yang aplikasi mobile ya, kalau sampean
buka Facebook di handphone itu pakai app mobile. Oh, kalau saman buka WhatsApp, oh itu app mobile. Oh, kalau saman mau buka Instagram lewat mobile, oh itu berarti Instagram adalah mobile app. Nah, aplikasi tersebut itu untuk bisa membuatnya itu salah satunya bisa menggunakan bahasa Java. Selain Java masih banyak lainnya. Terus web juga gitu contohnya, misalkan zaman awal-awal dulu Facebook itu kan berbasis web. Nah, itu juga bisa dibuat dengan bahasa Java. Selain bahasa Java masih banyak lainnya. Kayak gitu. Desktop contohnya, kalau sama datang ke swalayan, pastinya barang yang mau sama beli kan pasti dibawa ke kasir nih. Nah, di kasir itu direkap semuanya, itu namanya aplikasinya desktop. Nah, untuk membuat aplikasi seperti itu tidak hanya dengan bahasa Java. Itu penjelasannya bahasa Java. Terus pertama kali dipopulerkan itu tahun 95. Jadi kalau kemarin ada pilihan-pilihan itu, jawaban yang benar adalah tahun 95. Ada juga yang sudah benar jawabannya, tapi ada juga yang masih salah. Asal jawab mungkin ya nggak tahu gitu. Kemudian kita mulai ke sintak ya, mulai ke sintak. Ini saya jelaskannya semua saya pakainya, yang penting sama harus memahami itu berarti dimengerti. Oke, kita kembali ke struktur algoritma. Dulu waktu kita di pertemuan, mungkin pertemuan 2 atau pertemuan 3, saya sudah bahas struktur algoritma itu ada 3 secara dasar, yaitu header, pastinya ada n. Header sama n itu paket, satu paket. Dan di sini statement. Statement di sini itu banyak perintahnya. Ada yang terpenting harus urut, kemudian ada bisa perulangan, ada bisa berupa kondisi. Nah, 3 ini itu hampir semua bahasa pemrograman terdiri dari 3 ini. Ada header, ada statement, ada n. Kecuali Python. Jadi kalau saya belajar bahasa Python itu tidak ada. Kalau saya mau minta ini menampilkan ini langsung ke statementnya. Tidak ada header, tidak ada n ya. Contoh header, nah, karena kita belajar bahasa pemrogramannya adalah Java, headernya apa? Setiap kali kita mau membuat perintah di Java, maka kita harus membuat file baru namanya Java, ekstensinya Java ya, ekstensinya. Jadi ini nama file .java, ini adalah ekstensinya Java. Ini titiknya di sini harusnya. Nah, saat kita membuat nama file terus ekstensinya Java, maka secara otomatis di dalam file tersebut ada public class, nama kelasnya. Nah, ini loh yang dimaksud dengan header. Nah, ini tutupnya. Jadi ini namanya header. Ini tutup N. Ya. Cara membuat file Java gimana kalau menggunakan IDE NetBeans? Kalau kita menggunakan IDE NetBeans, ya, saya tunjukkan nanti di IDE NetBeans-nya. Yang sekarang saya jelaskan, di dalamnya itu ada project. Jadi setiap kita mau membuat file ini harus membuat projectnya dulu. Setelah membuat project, biasanya saat kita membuat project itu secara otomatis ada package-nya. Ada package. Nah, di dalam package ini ada file Java-nya. Ada file Java. Biasanya satu project itu bisa terdiri banyak ya, banyak package. Satu package itu juga bisa terdiri dari banyak file Java. Sama-sama satu package itu biasanya saling berketergantungan, boleh. Bisa manggil file Java 1, lain bisa manggil file Java 1 yang lainnya lagi. Jadi satu package itu bisa terdiri dari banyak file Java. Contoh package itu seperti apa?
Saya tunjukkan di IDE NetBeans. Nah, ini namanya adalah project. Metrik itu namanya project. PBO itu namanya project. Tugas AI itu namanya project. Sedangkan PKIK itu ini matriks pencarian pengurutan, ini PKIK. Nah, satu PKIK itu bisa terdiri dari banyak. Nah, ini terdiri banyak file Java, ini ekstensinya Java, 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 Java. Sama hal lainnya dengan ini. Nah, ini bisa ditambahi lagi. Misalkan saya tambahi new Java class. Saya buat contoh. Nama file saya buat contoh. Nah, ini kelasnya. Dah. Itu sintak. Kemudian statement. Statement itu perintah. Ya, ini ya. Statement itu perintah. Perintah ini salah satunya adalah menampilkan di layar monitor. Perintah untuk menampilkan di layar monitor secara default, ya, secara defaultnya adalah sistem .out .print. Ini ada titik ya, print. Print ini bisa print saja, bisa println, dan ini ada perbedaan. Ya, saya tunjukkan contohnya. Ini namanya layar monitor. Jadi biasanya ada output. Nah, ini untuk menampilkan hasil. Nah, saat kita mau menampilkan perintah sistem .out .print, maka dia harus ada di dalamnya sini. Public static void main. Harus ada di dalamnya fungsi mainnya, metode mainnya. Nah, ini harus ada di dalamnya sini. Jadi perintah statementnya harus ada di dalamnya sini. Nah, ini biasanya ada beberapa IDE NetBeans yang defaultnya itu dia ada public nama kelasnya sesuai dengan nama file dan juga public void mainnya. Kadang ada yang defaultnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada ya kita nulis sendiri. Nah, perintah menampilkan itu harus ada di dalamnya sini. Nah, di dalamnya kurung ini. Biasanya setiap kita nulis kurung kurawal, harus ingat ya penamaannya di matematikanya namanya kurung kurawal. Nah, ini akan warna kuning, jadi tutupnya bukanya itu akan kelihatan. Jadi harus diteliti nulis. Yang dimaksud dengan urut ya kayak gini, urut. Nah, biasanya ada penomorannya. Dah. Cara menampilkannya bedanya apa? Saya tunjukkan. Ada ln sama tidak. Dan penulisan di bahasa Java itu case sensitif. Jadi benar-benar harus diteliti kapital sama kecilnya. Nah, kalau perintahnya print seperti ini, maka nanti kursor setelah hello itu ada di samping, pokoknya ada di samping. Ya, contohnya kayak gini. Nah, ini kursor ada di sini. Bahasa pemrograman Java di IDE NetBeans, kalau kita selesai mengcompile, maka dia akan ada penunjuk. Oh, ini butuh berapa waktu runningnya. Kayak gitu. Untuk mengcompile butuh berapa waktu. Sehingga di sini tuh ada tulisan build sukses. Nah, build sukses itu berarti dia sudah selesai. Nah, ini letaknya di sebelah kanannya atau di samping. Kalau menggunakan ln, jadi ln itu untuk memindah baris. Jadi nanti kalau saya tambahin ln di sini, maka build successful-nya ada di bawahnya, di bawah baris hello. Jadi ini kalau saya running, nah seperti ini. Materi terkait sintaks saya anggap selesai. Jadi kalau kita mau menampilkan sistem .out.println, harus di dalamnya
Ini fungsi main utama. Main itu kan utama. Atau metode utama. Oke, saya lanjut berikutnya. Komentar. Apakah penting? Komentar itu penting. Komentar. Komentar itu ada dua. Komentar satu baris atau setiap baris, sama komentar blok. Komentar tiap baris itu berarti misalkan saya nulis perintah sistem titik out titik print hello. Apapun yang mau ditampilkan di layar output itu ada di dalam kurung ini ya. Ini adalah apapun yang mau ditampilkan. Berarti misalkan saya mau ngasih komentar ini, berarti saya menampilkan kata hello. Nah, berarti yang ada di dalam kurung kurawal ini itulah yang akan ditampilkan. Jika kurung kurawalnya berupa teks, teksnya statik, berarti dikasih petik 2. Ini petik. Ya. Ini namanya komentar berbaris. Komentar itu dipakai ketika apa? Misal kita membuat programnya tahun 2019, di mana kemudian tahun 2021 programnya mau diupdate. Nah, manusia itu pasti ada lupa, ada salah ya. Sehingga kadang kalau nggak dikasih komentar itu pasti banyak lupa. Maka komentar itu bisa dipakai sebagai pengingat. Nanti kalau mau diupdate, tahu baris mana yang harus diupdate. Nah, kalau komentar blok, nah misal saya punya baris code-nya banyak. Nah, terus ini hanya sebagai penjelas, sebagai pengingat, maka silakan dikomentari. Nah, ini komentar blok. Dikasih bintang. Nah, ini sebagai pemula, ini penutupnya. Penjelasannya boleh di baris-baris di dalamnya sini. Tadi saya sudah menghapus ya. Contoh ada komentar blok. Contoh misal kayak gini. Nah, semua kan tertutup. Kalau saya kasih kayak gini, artinya komentar blok. Jadi saya jelaskan di sini. Ini nama projectnya Matrix. Package-nya namanya pencarian. Dah, ini namanya komentar blok. Kalau komentar baris berarti ini nama kelas buat contoh sama seperti nama file Java. Oke, ini contoh ya. Selesai saya bahas komentar. Selanjutnya tipe data. Apakah sih gunanya tipe data? Ini contoh-contoh tipe data. Jadi kalau kita mau membuat suatu program, atau sebelum membuat program saya kasih ilustrasi. Kita mau minum, saya mau minum. Dan tidak mungkin toh minum itu langsung dari misalkan dari galon langsung kita mendangak mendangak terus kerannya langsung kita buka gitu. Nah, tidak mungkin. Yang sopan kan pasti ada alat tampungnya, misalkan gelas itu macam-macam ukurannya. Nah, ada segini, ada lagi yang segini. Nah, kalau sama mau minum langsung sekali teguk bisa segini kalau muat. Kalau ini misalkan kurang nanti boleh ini, dan seterusnya. Nah, berarti apa itu maksudnya tipe data? Tipe data itu jenis-jenisnya, jenis-jenis gelas. Data itu kan bermacam-macam. Data itu ada yang berupa angka, dan angka ada yang berupa teks. Angka itu ada angka bulat,
ada angka desimal atau pecahan. Di sini kalau kita membahas tipe data itu berarti tergantung ini tadi. Oh, kalau angka itu pilihannya apa aja? Ada byte. Ini kalau angka ya. Terus ada short, ada int, ada long, ada float, ada double. Dan saya nggak mengingat semua ini. Yang terpenting adalah, oh kalau saya butuh angka dan angkanya adalah bulat, berarti pilihannya ini short, byte, int itu integer, terus long itu berarti long integer. Nah kalau nanti tipe datanya berupa data angka koma-koma, ada komanya, berarti pilihannya adalah float sama double. Tipe data ini sangat mempengaruhi ya. Terus kalau teks di Java, teks itu tipe datanya adalah string. String di sini S-nya kapital. Ingat saya tadi ngomong saat kita nulis perintah di bahasa Java, dia case sensitif, jadi kapital kecil sangat mau berpengaruh. Dan satunya char. Kalau char itu huruf ya, huruf itu berarti satu. Jadi nanti kalau hurufnya A1 aja, gunakan tipe data char. Tapi kalau lebih dari satu huruf, contoh aja misalkan A, B, maka ini sudah tipe data string, jadi harus diperhatikan. Nah, itu terkait tipe data. Sedangkan panjang-panjangnya, kapasitas nampung, ya ini di samping sini ada. Nah ini. Pada saat kita mau menggunakan tipe data apapun itu akan berpengaruh terhadap size-nya ya. Misal Saman membuat program dengan tipe data short, sehingga kalau Saman bandingkan dengan tipe data long, nanti di programnya itu pasti ada petunjuk berapa kapasitasnya. Contoh misal ini ya, saya contohkan. Maaf tadi belum sempat saya buka dulu. Saya punya program Java. Nah ini ada. Loh ini kok beda ya? Di sini ada 2, di sini 1, di sini lainnya 1. Nah, berbedanya dari mana? Biasanya pengaruh juga dari tipe data. Ini tipe datanya. Sehingga kalau tipe data sekiranya angkanya hanya sampai misalkan 127, ini kan negatif sampai 127, maka gunakan byte. Oh nanti tipe data saya panjang nih, sampai sekian 32.767, gunakan short dan seterusnya. Dan saya nggak menghafal ini semua. Yang perlu saya ingat adalah, oh saya punya tipe datanya nanti untuk angka bulat, ya udah gunakan ini. Ya. Byte, short, integer, long itu untuk bilangan bulat. Terus nanti kalau saya datanya koma-koma, ada koma, nah ini ada keterangan menampung 7 desimal digit, berarti koma di belakangnya itu sampai 7 digit. Nah, koma di belakangnya sampai 15 digit ini. Nah, ini ada keterangannya. Yaitu tipe data angka. Nah, sedangkan char ini untuk satu huruf saja, single, ini ada keterangan single karakter. Nah, nanti kalau lebih dari satu huruf berarti pakai string ya, S kapital. Terus tipe data satunya lagi adalah boolean. Boolean itu hanya untuk pilihan. Pilihannya hanya ada 2, yaitu true dan false gitu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya ini casting. Casting ini kadang dipakai, kadang tidak, sehingga saya tetap harus menjelaskan. Casting ini contoh misal kayak gini ya. Saya mau membuat variabel. Variabelnya adalah nama, string, nama, misalkan Buddha. Nah, kalau huruf, ini huruf ya, maka harus di dalam petik 2. Ini ada petik 2, ini ada petik 2.
Kalau nanti angka misalkan byte A, saya ingatkan lagi, perintahnya di Java selalu diakhiri titik koma ini. Nah, ini titik koma. Terus misalkan A-nya saya isi. A saya isi 3 misalkan. Terus A saya tambahkan A plus 2. Nah, ini kenapa kok merah? Merah itu bisa juga karena memang error di sampingnya di sini, di barisnya itu pasti ada petunjuk error. Maka itu harus diperhatikan. Ya, apa bisa dicek di sini. Nah, oh ini loh, dia adalah tipe datanya byte. Byte perlu di casting. Nah, ini namanya casting. Tidak semuanya itu harus menggunakan casting. Tergantung ya. Jadi Saman harus mengingat, casting ini kadang dibutuhkan, kadang juga tidak. Dan Saman juga harus memperhatikan, oh kalau tipe datanya misalkan double mau dirubah ke integer, oh itu bisa. Bisa. Oh ini contohnya. Jadi misalkan kayak gini. Saya punya tipe data double atau float aja. Float X sama dengan 9.78. Terus di sini saya mau nampilkan. Nah ini. Saya tampilkan dalam bentuk integer. Berarti integer B sama dengan E kayak gini ya. Maka ini juga ada merah. Kenapa? Ini harus di casting. Nah, inilah contoh casting. Nah, ini contoh casting. Jadi kalau kita membuat casting, itu adalah mengubah ya. Yang awal tipe datanya misalkan integer jadi double, atau intinya dari desimal, atau sebaliknya dari desimal dijadikan bulat. Nah, itu contoh. Udah selesai bahas casting. Untuk mendeklarasikan variabel, ini sudah saya jelaskan secara singkat. Ini adalah cara mendeklarasikan variabel. Nilai itu bisa di dalamnya sini, ditaruh di sini. Bisa juga di luar. Contoh yang di luar misalkan int angka. Nah, ini adalah tipe data. Ini adalah nama variabel. Dan di sini tuh nilainya. Oh, nilainya adalah Huda. Oh, dan di sini adalah nilainya. Oh, nilainya adalah 3. Dan di sini adalah nilainya. Oh, nilainya adalah 9,78. Dan di sini juga adalah nilainya. Oh, nilainya adalah 9. Nanti yang ini hasilnya adalah 9. Jadi kalau saya tampilkan, ini semuanya adalah cara mendeklarasikan variabel. Kalau saya tampilkan sistem S-nya kapital, out, print, nama. Kalau dia mau menampilkan isi dari variabel, maka jangan dikasih petik ya. Jangan dikasih petik. Kalau misalkan mau dikasih keterangan, maka keterangannya itu kan harus di dalamnya satu kurung ini, pokoknya satu kurung ini. Maka boleh ditambahi tanda plus. Plus itu dipakai untuk concatenate. Concatenate itu menggabungkan. Jadi misalkan kayak gini. Nama petik plus. Ini artinya nanti akan muncul di layar nama. Terus yang ini adalah munculnya nilainya. Ini nilai dari nama apa? Huda. Terus misal contoh lagi menampilkan lainnya, system.out.println. Saya mau menampilkan hasilnya ini. Berarti 3 tambah 2 nanti munculnya adalah 5. Nah, kayak gini. Oh, saya mau memunculkan nilai B, berarti system.out.println B. Urut-urutannya yang akan tampil adalah nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Jadi kalau mengcompile programnya, dia akan membaca per baris. Jadi mana yang ditampilkan?
urut-urutannya ya dilihat dari urutan atas sampai ke bawah. Jadi di urut-urutan saya tadi ada istilah urut, itu memang penting, urut itu penting. Tadi saya ngomong urut-urutannya tampil hello, kedua nama, kedua A, kedua B. Jadi ini akan muncul hello, nama, Huda. 5, 9, kita running. Nah, ini hasilnya. Jadi kita juga harus memahami kalau ini dikompil, apa outputnya harus tahu. Sudah saya anggap selesai untuk variabel. Kemudian operasi. Nah, macam-macam operasi itu banyak. Nanti pasti saya bahas satu persatu. Ada operasi aritmatika, ada assignment, ada comparison, ada logical, ada between. Operasi. Nah, ini assignment itu ya sama seperti kalau operator di matematika. Yang sebelumnya tadi operator di matematika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, plus plus, min min. Nah, ini yang mau saya bahas. Kalau saya mempunyai perintah A++, maka artinya adalah, ini artinya A selalu ditambahkan 1. Nilai A terakhir berapa ditambah 1. Kalau saya mempunyai perintah A min min, itu artinya A selalu dikurangi 1. Kalau saya menulis kayak gini, itu artinya boleh ditulis singkat. Ini singkatnya. Nah, ini singkatnya. Ini artinya. Nah, misalkan kalau saya nulis kayak gini, A sama dengan A++, ini salah penulisannya. Harus diperhatikan. Kenapa? Ini itu sudah mengandung A sama dengan A plus 1. Nah, kalau ditambahi A sama dengan loh kayak gini, ini bukanlah penulisan yang tepat. Nah, ini salah. Jadi nilai terakhir selalu ditambahkan 1. Contoh misal, saya nulis bait A sama dengan 5. Saya kayak gini. A plus plus. Artinya berarti ini A sama dengan A ditambah 1. Ini titik koma ya. A-nya nilainya 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti misal kalau saya nulis perintah system .out.print A, maka yang ditampilkan adalah 6. Sama halnya kalau saya nulis ini, saya punya perintah byte I sama dengan 7. I min min. Maka kalau diartikan ini I terakhir dikurangi 1. I-nya tadi 7 dikurangi 1 berarti 6 hasilnya. Maka kalau saya tulis perintah system .out .print, maka kalau I saya tampilkan ini I, hasil yang ditampilkan adalah 6. Terus yang saya jelaskan lagi. Kemudian jika saya nulis kayak gini, saya nulis perintah system .out .print, saya nulis dulu di sini byte sama dengan A adalah variabelnya, byte adalah tipe datanya 7. Kalau saya nulis A min min, maka di sini kan ini perintah menampilkan di layar monitor. Ini anggap ini layar outputnya. Berarti ini akan muncul 7. Loh, kok 7, Bu? Ya, perhatikan nanti ya. Sebentar, saya tulis lagi. System
out.print. Lagi ini saya tambah ln agar tahu ini pindah baris. Saya tulis min a, maka dia akan muncul 5. Loh, kok bisa sih Bu? Gimana logikanya? Nah, saya jelaskan. Tanda min ada di belakang dan depan, itu cara kerjanya berbeda. Kalau seperti ini logikanya. Sistem .out.println itu menampilkan di layar apa yang ditampilkan yang ada di dalam kurung. Urut-urutannya itu A. Nah ya udah, A ditampilkan 7. Baru di min oh berarti hasil dari sini itu nilainya jadi 6. Tapi yang ditampilkan urut-urutannya ini A dulu. Berarti ya 7. Contoh lagi, ini hasil perintah ini sebenarnya 6. Tapi kenapa kok tampil 7? Karena urut-urutannya yang ditampilkan. Urutannya ini nampilkan A. Ya udah A berarti 7. Terus min hasilnya 6. Kan ini artinya A sama dengan A-1. Ini artinya atas. Berikutnya, system.out.print. Ini kalau di running, maka ini dikurangi dulu min. Oh berarti ini 6 dikurangi 1 berarti 5. Nah ini min itu ngerjakan dulu. Terus berikutnya A. Oh berarti nilai A yang ditampilkan 5. Kalau nggak percaya hasil penjelasan saya, compile saya, mari kita coba di sini. Saya punya perintah tadi A min kedua-duanya, tapi peletakan yang berbeda. Nah di sini yang angka A awalnya kan 5 ini A. Kalau saya nulis perintah lagi, system.out.print, println A min. Dah. Ini saya sesuaikan di sini. Ini tadi A saya buat 7 ya. Berarti agar nilainya 7 di sini awalnya 5. Dah. A min ini nanti munculnya 7. Dah. Berikutnya out.println min A. Ini nanti outputnya 5. Jadi kalau saya running satu-satu nanti muncul hello. Nanti muncul nama Huda. Nanti muncul 7. Nanti muncul 9. Nanti muncul 7. Nanti muncul 5. Kita coba running. Atau ini saya komentar aja ya, yang enggak dipakai. Tadi komentar garis 2 garis miring. Mau saya komentar blok aja. Kalau blok itu, nah ini akhirnya ke putih semua kan warnanya. Dah. Ini komentar. Ini juga komentar, saya buat komentar. Dah kayak gini. Saya coba running, maka ini akan hasilnya muncul. Ini juga saya tutup. Ini hasilnya adalah barisnya saya ratakan sama. Hasilnya adalah 7 sama 5 ya. Saya running. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, gitu cara logikanya. Itulah gunanya kita menalar. Menalar itu berarti kita harus bisa memahami apa yang kita tulis, perkiraan outputnya apa. Jadi kita belajar menjadi programnya. Selain kita membuat program, kita juga belajar mengcompile program. Itu penjelasannya. Terus, kalau ini model penulisannya seperti ini. Nah, jika ada yang lainnya gimana? Ini penjelasannya di bawah. Jadi kalau nanti dia selalu tambahkan 3, cara nulisnya kayak gini. X plus sama dengan 3. Kalau dia selalu dikalikan 2 misalkan, berarti
X sama dengan X kali 2 itu nulisnya X kali sama dengan 2. Jadi penulisan ini itu sama artinya. Jadi nggak perlu dihafal, nggak perlu dilihat aja. Oh gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk presensi kelas C dan kelas D, saya kasih link form untuk ngisi soal. Paling hanya 2 soal. Biar mengasah sampean latihan dan latihan. Pesan saya selalu membaca dengan teliti, kemudian diperhatikan apa yang disampaikan oleh guru sampean. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.